Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dengan NIM 19101273-2003 pada mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif dengan dosen pengampu Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti MPD. Di sini saya mendapat materi mengenai pendidikan jasmani adaptif bagi peserta didik tunarungu dan cabang olahraga prestasi bagi tunarungu atau tunarungu. Gangguan pendengaran merupakan gangguan yang menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran dengan maupun tanpa alat pengeras yang bersifat permanen ataupun sementara yang mengganggu proses pembelajaran anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa tunarungu adalah istilah lain dari tuli, yaitu tidak dapat mendengar karena rusak pendengaran. Secara etimologi, tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Jadi, orang dikatakan tunarungu apabila ia tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Jadi, tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya, sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal, walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar. Mereka masih tetap memerlukan layanan pendidikan khusus. Keadaan kehilangan pendengaran meliputi seluruh gradasi atau tingkatan, baik itu ringan, sedang, ataupun berat dan sangat berat, yang akan mengakibatkan pada gangguan komunikasi dan bahasa. Ketunarunguan ini dapat digolongkan dalam kurang dengar atau tuli. Berdasarkan tingkat keberfungsian telinga dalam mendengar bunyi, ketunarunguan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, ketunarunguan ringan, yaitu kondisi di mana orang masih dapat mendengar bunyi dengan intensitas 20-40 desibel. Ukuran untuk intensitas atau tekanan pada bunyi. Mereka sering tidak menyadari bahwa sedang diajak bicara, mengalami sedikit kesulitan dalam percakapan. Yang kedua, ketunarunguan sedang, yaitu kondisi di mana orang masih dapat mendengar bunyi dengan intensitas 40-65 desibel. Mereka mengalami kesulitan dalam percakapan tanpa memperhatikan wajah pembicara, sulit mendengar dari kejauhan atau dalam suasana gaduh, tetapi dapat terbantu dengan alat bantu dengar atau hearing aid. Yang ketiga, ketunarunguan berat, yaitu kondisi di mana orang hanya dapat mendengar bunyi dengan intensitas 65-95 desibel. Mereka sedikit memahami percakapan pembicara bila memperhatikan wajah pembicara dengan suara keras, tetapi percakapan normal praktis tidak mungkin dilakukannya, tetapi dapat terbantu dengan alat bantu dengar. Yang keempat, ketunarunguan parah, yaitu kondisi di mana orang hanya dapat mendengar bunyi dengan intensitas 95 desibel atau lebih keras. Percakapan normal tidak mungkin baginya. Ada yang dapat terbantu dengan alat bantu dengar tertentu, dan ada juga yang sangat bergantung pada komunikasi visual. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada karakteristik anak tunarungu. Yang pertama, sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar. Kedua, banyak perhatian terhadap getaran. Terlambat dalam perkembangan bahasa.
Tidak ada reaksi terhadap bunyi dan suara. Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. Kurang atau tidak tanggap ketika diajak bicara. Ucapan kata tidak jelas. Kualitas suara monoton. Egosentrisme yang melebihi anak pada umumnya. Ketergantungan terhadap orang lain dan mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu ada faktor penyebab tunarungu atau ketunarunguan. Yang pertama, faktor-faktor sebelum anak dilahirkan atau prenatal. Yang ini bisa disebabkan dari faktor keturunan cacar air, campak rubella, guman, dan measles. Terjadi toksemia atau keracunan darah. Yang keempat yaitu penggunaan pil kina atau obat-obatan dalam jumlah yang besar. Kelima yaitu kelainan organ pendengaran sejak lahir. Yang kedua ada faktor-faktor saat anak dilahirkan atau natal. Sewaktu melahirkan, ibu mengalami kesulitan sehingga persalinan dibantu dengan penyedotan. Yang kedua ada prematuritus, yaitu bayi yang belum lahir pada waktunya atau biasa kita sebut prematur, bayi yang prematur. Yang ketiga yaitu ada faktor rhesus, ibu dan anak yang sejenis. Yang pertama bisa dari anak lahir prematur, yang kedua anak lahir menggunakan forceps atau alat bantu tang, yang ketiga proses kelahiran yang terlalu lama. Yang keempat, ada faktor-faktor sesudah anak dilahirkan atau postnatal. Ini bisa disebabkan karena infeksi, meningitis atau peradangan selaput otak, tunarungu perseptif yang bersifat keturunan, kemudian ada otitis media yang kronis, dan yang terakhir terjadinya infeksi pada alat-alat pernafasan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada bagian hambatan, kemampuan, dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus tunarungu. Menurut Effendi 2009 menyampaikan bahwa anak yang mengalami kelainan pendengaran seringkali dihinggapi rasa terguncang akibat tidak mampu mengontrol lingkungannya. Penderita akan mengalami berbagai hambatan dalam perkembangannya, terutama dalam aspek bahasa, serta kecerdasan dan penyesuaian sosial. Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat yang diutarakan oleh Latu Versia 2015 mengenai dampak tunarungu, yaitu kesulitan dalam menerima rangsangan bunyi yang ada di sekitarnya. Kemudian, akibat kesulitan menerima rangsangan bunyi, maka juga akan kesulitan dalam memproduksi suara atau bunyi yang ada di sekitarnya. Dampak langsung dari ketunarunguan adalah terhambatnya komunikasi verbal atau lisan, baik saat berbicara maupun saat memahami pembicaraan orang lain, sehingga sulit berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa verbal. Hambatan tersebut berdampak pola pada proses pendidikan dan pembelajaran anak tunarungu. Ketika anak telah terdiagnosa menderita kehilangan pendengaran, anak pada awalnya akan kesulitan memunculkan emosi dalam perilaku, seperti perilaku cemas, takut, marah, atau depresi. Self-esteem mereka akan rendah karena berkurangnya komunikasi dan kemampuan bahasa mereka, dan tingkat kepercayaan diri mereka juga ikut terpengaruh. Dalam segi komunikasi dan bahasa, anak akan belajar untuk membangun keterampilan komunikasi dalam bentuk lain, seperti bahasa tubuh, gerak tubuh, atau ekspresi wajah yang akan mewakili informasi tentang apa yang diinginkan seseorang dan apa yang dirasakan.
Dalam segi pelayanan pendidikan anak tunarungu yang memiliki hambatan, sebenarnya tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Namun, daripada itu, guru memerlukan metode khusus dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada anak tunarungu. Guru harus mampu berbicara dengan mimik mulut yang jelas, sehingga meskipun tanpa mendengar, anak tunarungu dapat mencerna informasi yang disampaikan. Lebih daripada itu, guru juga harus menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh untuk membantu proses penyampaian informasi. Metode pembelajaran seperti ini dapat disebut dengan pendekatan komtal atau komunikasi total. Menurut Depdiknas, ada beberapa hal yang terlebih dahulu harus dipahami secara seksama oleh guru yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, yaitu anak tunarungu sebagai siswa dengan segala karakteristiknya yang terus berusaha mengembangkan dirinya seoptimal mungkin melalui berbagai kegiatan belajar guna mencapai tujuan sesuai dengan tahapan perkembangan yang dijalaninya. Kedua, tujuan, yaitu akhir dari yang diharapkan setelah adanya kegiatan pembelajaran. Tujuan merupakan seperangkat tugas, tuntutan, atau kebutuhan yang harus dipenuhi atau sistem nilai yang harus nampak dalam sistem perilaku dan merupakan karakteristik kepribadian anak tunarungu yang diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan yang berencana dan dapat dievaluasi. Yang ketiga, guru, yaitu orang dewasa yang karena jabatannya secara formal selalu mengusahakan terciptanya situasi yang tepat dalam mengajar sehingga memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Terjadinya proses pengalaman belajar atau learning experience dengan menggunakan strategi belajar mengajar, teaching, learning, and strategic yang tepat. Anak tunarungu sama seperti halnya anak pada umumnya. Mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama yang dikemukakan oleh Salim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan akan keteraturan yang bersifat biologis, seperti kebutuhan makan, minum, tidur, bermain, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keluarga. Anak tunarungu membutuhkan perlakuan yang wajar, ikut serta dalam suka dan duka, dan kesibukan seperti halnya anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, kebutuhan akan keberhasilan dalam suatu kegiatan, baik secara individual maupun secara kolektif. Anak tunarungu menghendaki segala usaha mencapai hasil yang memuaskan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Meskipun anak tunarungu harus mengalami berbagai hambatan dan kesukaran sebagai akibat ketunaannya. Kebutuhan akan aktivitas, yaitu kebutuhan ikut terlibat dalam kegiatan keluarga maupun dalam lingkungan yang lebih luas lagi. Sebagaimana halnya pada anak pada umumnya, anak tunarungu pun ingin melibatkan diri dalam permainan dengan teman sebayanya. Yang kelima itu kebutuhan akan kebebasan, yakni yang membutuhkan kebebasan untuk berbuat, berinisiatif, bebas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Anak tunarungu tidak ingin selalu terikat oleh orang lain. Kebebasan yang anak tunarungu butuhkan bukan kebebasan mutlak, melainkan kebebasan dengan batas-batas tertentu. Yang keenam yaitu kebutuhan akan kesehatan, yakni merupakan kebutuhan wajar anak yang sedang tumbuh. Anak tunarungu memerlukan tubuh yang sehat, kuat, serta mampu menjaga diri dari berbagai gangguan penyakit. Yang ketujuh yaitu kebutuhan untuk berekspresi, yaitu kebutuhan untuk mengemukakan pendapat yang dapat dipahami oleh orang lain. Anak tunarungu memerlukan bimbingan komunikasi yang wajar untuk dapat mengemukakan perasaannya serta kehendaknya kepada orang lain. Yang selanjutnya itu ada olahraga dan pendidikan jasmani adaptif bagi peserta didik tunarungu. Olahraga merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seluruh fungsi tubuh dan terdapat berbagai jenis olahraga yang dapat dilakukan oleh setiap orang, terkhusus juga anak berkebutuhan khusus.
Pendidikan jasmani adaptif didefinisikan sebagai satu sistem penyampaian pelayanan yang komprehensif yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotor pelayanan tersebut yang mencakup penilaian, program pendidikan individual atau PPI, pengajaran yang bersifat pengembangan dan atau yang disarankan konseling dan koordinasi dari sumber atau layanan yang terkait untuk memberikan pengalaman pendidikan jasmani yang optimal kepada semua anak dan pemula. Kemudian, pendidikan jasmani adaptif bagi peserta didik tunarungu merupakan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang dalam kegiatan pembelajarannya telah dimodifikasi, baik dari pelaksanaan kegiatan, rencana pembelajaran, kurikulum, permainan, dan penilaian untuk anak berkebutuhan khusus tunarungu. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada bentuk adaptif olahraga renang bagi peserta didik tunarungu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah renang di Indonesia. Di Indonesia, olahraga renang mulai berkembang pesat seiring lahirnya Perkumpulan Renang Bandung, Zimbon atau Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Organisasi ini memprakarsai terbentuknya organisasi serupa yang tingkat lebih tinggi. Misalnya West Java Zimbon pada tahun 1918 di Jawa Barat dan East Java Zimbon pada tahun 1927 di Jawa Timur. Kemudian di tingkat nasional Purwo Sudarmo mendirikan PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia pada tanggal 21 Maret 1951 dengan tujuan menaungi organisasi-organisasi di bawahnya serta para atlet PRSI berperan dalam pendidikan dan pelatihan untuk para atlet yaitu tingkat regional maupun nasional. Tidak hanya itu, PRSI juga menyediakan pelatihan bagi para wasit dan juri untuk meningkatkan kualitas dalam sebuah kompetisi. Yang selanjutnya yaitu ada kebugaran jasmani dan gerak. Nah, yang pertama, kemampuan umum anak tunarungu dalam pendidikan jasmani dan olahraga hampir sama dengan anak pada umumnya. Hanya saja, anak tunarungu sedikit terganggu dan terhalang jika aktivitas tersebut menggunakan suara-suara sebagai aba-abanya. Terlebih lagi pada anak yang tuli sama sekali sulit untuk dapat mendengar suara sebagai aba-aba dan akan terhalang dalam aktivitas dan kemampuannya. Kemudian yang kedua, berbagai macam aktivitas yang memerlukan kekuatan, daya tahan kardiovaskuler, dan kelentukan perlu sedikit disesuaikan atau tidak sama sekali bagi peserta didik dengan berpendengaran terbatas atau tunarungu. Nah, banyak latihan kebugaran yang dapat dilakukan tanpa peralatan, yang dapat dilakukan dengan posisi rendah atau di tanah. Kemudian, latihan dengan sikap tubuh yang biasanya tegak, peserta didik yang berpendengaran terbatas mempunyai masalah keseimbangan. Harus diperbolehkan mengambil posisi dengan pusat gravitasi yang rendah. Dalam kebugaran jasmani dan gerak, bagi anak yang tidak memiliki masalah dalam keseimbangan, maka tidak diperlukan penyesuaian dan mereka dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam aktivitas yang berkaitan dengan kesegaran, termasuk angkat besi, angkat berat dengan sistem universal, latihan kekuatan isometrik, senam, lari jarak sedang dan jauh, tes kesegaran jasmani, latihan sirkuit berorientasi kesegaran, latihan lari rintangan berorientasi kesegaran program, latihan rintangan berorientasi kesegaran. Dan yang terakhir yaitu aktivitas mengetes diri untuk meningkatkan kesegaran. Materi yang selanjutnya yaitu ada keterampilan dan pola gerak dasar. Nah, yang pertama
Di samping bentuk baku dari perkembangan keterampilan gerak yang harus diajarkan kepada semua peserta didik berpendengaran terbatas atau tunarungu membutuhkan aktivitas yang meningkatkan orientasi irama, sikap tubuh, dan keseimbangan. Kemudian, aktivitas keseimbangan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi peserta didik berpendengaran terbatas yang pada umumnya kurang baik dalam keseimbangan. Walaupun pusat keseimbangan tidak dapat diperbaiki, tetapi keseimbangan seakan-akan dapat diperbaiki dengan meningkatkan kepekaan indera lain, terutama kinestetik dan visual. Irama dapat secara efektif diajarkan dengan menggunakan penglihatan, pendengaran residual, indera peraba, dan kinestetik. Banyak bentuk gerak seperti baris berbaris dapat diajarkan dengan berhasil melalui cara menirukan. Kemudian dengan mendengarkan lonceng, fluid dengan nada rendah, dan menggunakan mikrofon. Yang selanjutnya yaitu ada aktivitas individual dan kelompok. Nah, yang pertama, permainan dengan sedikit peraturan. Tidak ada unsur salah dengan batasan-batasan minimal akan meningkatkan keberhasilan dengan cepat. Permainan tradisi apapun dapat dimodifikasi. Kadangkala diperlukan bantuan peserta didik lain agar tujuan dapat tercapai. Kedua, bila peraturan permainan perlu dipatuhi sungguh-sungguh, guru pendidikan jasmani harus menggunakan bantuan visual dan usahakan agar peraturan dasar dan isyarat sepenuhnya dipahami oleh semua peserta sebelum aktivitas dimulai. Yang ketiga yaitu peserta didik berpendengaran terbatas dapat diberikan bahan tertulis untuk melengkapi instruksi. Bahan tersebut dapat mengulangi peraturan dan strategi permainan yang telah diperkenalkan dalam kelas. Untuk aktivitas yang memungkinkan terjadi kepala ada kontak dengan benda atau orang lain. Semua alat bantu pendengaran harus dilepas. Aktivitas ini tidak disarankan untuk peserta didik yang cenderung akan lebih merusak mekanisme pendengaran. Aktivitas seperti tinju, sepak bola, Amerika termasuk dalam kategori ini. Permainan yang harus menutup mata dengan kain tidak disarankan untuk semua peserta didik yang pendengarannya tidak memadai. Nah, dalam unsur sosial, dalam permainan sama pentingnya dengan perolehan dan pemeliharaan keterampilan jasmani. Kemampuan dalam aktivitas waktu luang juga bernilai bagi berpendengaran terbatas setelah meninggalkan lembaga pendidikan. Tujuan dan manfaat renang bagi anak berkebutuhan khusus tunarungu. Nah, tujuannya yang pertama itu agar badan anak menjadi lebih bugar sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang kedua, meningkatkan kemampuan sosial anak. Anak dapat berinteraksi dengan teman dan gurunya ketika pembelajaran olahraga karena sering dilakukan di luar kelas seperti itu. Kemudian yang ketiga itu membuat anak lebih tampil percaya diri, dan dapat mengembangkan potensi anak pada olahraga renang. Adapun manfaat yaitu yang pertama dapat memperkuat dan membangun otot khususnya bagi anak yang mengalami hambatan motorik. Yang kedua yaitu dapat mengembangkan motorik anak, baik itu motorik halus ataupun motorik kasar. Yang ketiga membantu meningkatkan konsentrasi dan lainnya. Yang keempat melatih pernafasan dan menyehatkan jantung. Yang kelima membantu mempercepat tinggi badan. Yang selanjutnya yaitu ada komponen-komponen yang diadaptasi dalam olahraga renang tunarungu. Nah, yang pertama ada adaptasi sarana dan prasarana. Terkait sarana dan prasarana pastinya dalam perbaikan ini membutuhkan dana yang bisa dibilang cukup besar. Nah,
Ini tergantung dari pihak sekolah dan ataupun pihak lembaga terkait, yang mana apakah dapat memperbaharui dan membuat fasilitas atau tempat berenang tersebut menjadi lebih nyaman untuk digunakan. Nah, untuk kolam renang yang panjangnya itu sekitar 50 cm dengan tali lintasan 2,5 meter dengan jarak paling sedikit 0,2 meter di luar lintasan pertama dan terakhir, yang menggunakan tali warna-warni seperti kuning, biru, merah, dan putih. Kemudian ada pelampung-pelampung kecil yang menjadi batasan. Kemudian ada pengukur waktu atau pengukur waktu yang terletak di samping kanan dan di samping kiri. Kemudian ada balok start yang terdapat juga pengeras suara dan pistol. Nah, untuk anak tunarungu, yaitu modifikasinya, pengeras suara ini diganti menjadi bendera. Misalnya bendera warna merah menandakan siap. Jadi pelari perenang bisa sudah berenang. Nah, seperti itu. Kemudian peralatannya ada baju renang, kacamata, sepatu. Kemudian itu tadilah adaptasi dari sarana dan prasarana. Yang selanjutnya yaitu ada komponen-komponen yang diadaptasi dalam olahraga renang tunarungu. Yaitu ada adaptasi waktu dan peraturan permainan. Nah, adaptasi waktu yang dimana anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu ini diberikan waktu sedikit lebih lama untuk persiapan seperti itu. Misalnya tambahan waktu 5 menit. Nah, kemudian anak dibantu oleh guru atau pendamping khusus dalam perlombaan. Nah, yang dimana volunteer tersebut membantu mengarahkan yang berada di belakang ataupun di samping anak. Kemudian anak tidak boleh melewati tali lintasan di sampingnya, dan ketika berenang harus lurus ke depan, dan selain itu juga harus menerapkan dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang sudah berlaku. Yang selanjutnya yaitu ada komponen-komponen yang tidak diadaptasi dalam olahraga renang bagi tunarungu. Nah, dalam cara permainan seperti renang pada umumnya, untuk aba-aba yang sama yaitu bersedia, siap, dan ya. Kemudian menggunakan gaya renang yang sudah ditentukan, misalnya gaya renang bebas atau gaya renang kupu-kupu. Dan siapa peserta yang paling cepat mencapai garis finish, maka itulah peserta yang menjadi pemenang dengan melewati garis tali berwarna merah yang terletak di ujung garis finish. Yang selanjutnya itu ada peraturan dan cara permainan. Nah, sama seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu pertama, anak dengan hambatan tunarungu ini mempunyai waktu yang lebih sedikit dibanding anak pada umumnya, karena memerlukan waktu yang lebih cukup gitu dalam hal persiapan. Kemudian anak dibantu oleh guru atau pendamping khusus dalam perlombaan, yang mana nantinya akan membantu mengarahkan sebelum perlombaan yang berada di samping ataupun di belakang anak. Kemudian anak tidak boleh melewati tali lintasan di sampingnya, harus berenang lurus ke depan. Kemudian tidak boleh melakukan kecurangan selama perlombaan. Cara permainannya yaitu tadi anak berada pada posisi garis start, di belakang garis itu pada aba-aba bersedia, kemudian siap ketika berada dengan posisi siap. Kemudian setelah ya, maka diperbolehkan untuk lari setelah wasit mengangkat bendera, dan seperti itu. Kemudian ketika mencapai garis
Ketika sudah mencapai garis finish, maka dialah yang pertama yang menjadi pemenang. Dalam pendidikan jasmani adaptif bagi peserta didik tunarungu, harus memperhatikan hal-hal terkait pembelajaran, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, seperti media pembelajaran yang digunakan, metode guru dalam mengajar, dan ketersediaan fasilitas yang memadai. Kemudian, untuk olahraga, renang bagi tunarungu harus mengadaptasi sarana dan prasarana, kemudian waktu dan peraturan permainan. Anak tunarungu mengalami hambatan dalam keseimbangannya, sehingga sulit bagi mereka untuk bergerak yang menggunakan keseimbangan penuh.